debt collector leasing ini tidak boleh melakukan eksekusi fidusia tanpa ada persetujuan pengadilan. Itu ada aturannya di putusan MK 18 tahun 2019. Berarti nggak boleh narik Nggak langsung di boleh. tempat itu. Nggak boleh. Selain ini memang kalau Pak Bre itu sering juga ya ngebahas atau mengkritisi sebuah fenomena atau peristiwa-peristiwa yang ada di jalanan gitu ya. Oke, sejauh ini apa yang paling menarik, karena kita lihat kan vokal banget ya Pak Bre itu di media sosial gitu ya, benar-benar kayak ngebela masyarakat gitu. Iya, kebetulan masyarakat banyak yang curhat lah ke saya masalah-masalah yang banyak yang sekarang itu tadi selain pinjol. Sebelumnya saya membahas masalah debt collector leasing. Penagihan oleh debt collector mata elang itu di lapangan seperti apa. Waktu itu sekitar bulan Desember sampai pertengahan April itu saya membahas tentang debt collector leasing, di mana edukasi saya adalah memberikan pesan kepada masyarakat, apa sih hak kamu sebagai seorang debitur. Nah, ketika masyarakat mendapatkan perlakuan oleh mata elang secara tidak sesuai dengan aturan, mereka bisa mempertahankan haknya. Jadi debt collector leasing ini tidak boleh melakukan eksekusi fidusia tanpa ada persetujuan pengadilan. Itu ada aturannya di putusan MK 18 tahun 2019. Berarti nggak boleh narik langsung di tempat itu kendaraannya? Nggak boleh. Jadi aturannya dalam Undang-Undang Fidusia ada, tapi sudah dirubah melalui putusan MK 1819 bahwa penarikan atau eksekusi objek jaminan fidusia itu harus menggunakan putusan pengadilan. Ini berlaku untuk debitur yang beritikat baik. Artinya kendaraan itu benar-benar miliknya dia, bukan hasil gadai atau bukan hasil jual putus. Karena banyak fenomena sekarang, Mbak. Kendaraan leasing itu kendaraan yang ada dipegang oleh orang itu tangan keberapa, bukan punya dia sendiri. Yang dijual namanya istilahnya STNK only. Kalau STNK only itu nggak masuk dalam aturan POJK 22 tahun 2023 ini, nggak masuk dalam putusan MK karena bukan punya dia. Tapi kalau debitur yang beretikat baik, ketika dia mempertahankan kendaraannya, dia boleh mempertahankan kendaraannya karena dia harus meminta putusan pengadilannya mana. Jadi nggak boleh mata elang debt collector melakukan eksekusi fidusia tanpa adanya sukarela dari debitur yang beretikat baik. Oke, berarti kalau misalnya ada, kadang kan suka ada tuh, banyak banget beberapa ya kasus yang saya dengar, misalnya dia kadang mata elang suka salah, padahal misalnya kendaraan kita udah lunas. Sudah lunas. Iya, tapi tetap dipaksa. Nah itu gimana tuh Pak Bre? Itu pernah saya bahas juga, dan waktu itu pernah saya ungkap masalahnya ada di aplikasi Matel. Ada yang namanya aplikasi mata elang, itu berisi data debitur yang melakukan tunggakan ataupun telat bayar, dan itu bisa digunakan oleh semua orang. Bahkan begal pun bisa pakai itu. Oh iya? Iya, karena begal dia pura-pura jadi DC banyak. Dia hanya modal HP, modal download aplikasi itu, ngetik-ngetik nomor kendaraan, nunggak, dikejar lah itu yang punya kendaraan. Kamu belum bayar segala macam, rampas motornya. Banyak terjadi. Dan itu begal, bukan? Padahal itu begal. Tapi kok bisa diakses? Berarti nggak secure dong nggak secure. Nah itu yang saya permasalahkan beberapa bulan yang lalu. Sempat beberapa waktu pernah di take down aplikasi Matel itu, tapi sekarang muncul lagi. Nah ini yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya aplikasi Matel itu sendiri menurut saya sudah melanggar hukum, Mbak. Karena debt collector yang di lapangan yang bekerja menggunakan aplikasi Matel, ini belum tentu debt collector yang ditugaskan oleh leasing yang bersangkutan. Jadi dia hanya modal data aja. Debt collector yang benar, yang resmi, dia harus mendapatkan surat tugas dari leasing yang bersangkutan. Harus membawa sertifikat fidusianya, harus punya sertifikasi profesi. Itu debt collector yang betul. Tapi banyaknya terjadi sekarang debt collector jalanan ini hanya bermodalkan aplikasi Matel. Kayaknya jarang deh ada debt collector yang bawa surat gitu ya. Rata-rata mereka langsung datengin si orangnya, korbannya, terus langsung narik kendaraan dengan paksa. Nah itu akibat dari aplikasi Matel. Karena dia belum tentu ditugaskan oleh leasing itu. Dia hanya modal HP, modal ketik-ketik aja. Ini masalah juga. Berarti ini masalahnya kalau misalnya ini berarti ke leasing ya, karena aplikasi itu dari leasing ya, atau aplikasi ini pihak ketiga yang dibuat oleh developer. Saya nggak tau sumber datanya dari mana, dan ini yang disalahgunakan. Gitu. Nah ini Pak Bre ini kayaknya menguasai sekali ya tentang mata elang, tentang pinjol. Sebenarnya jadi penasaran sebenarnya backgroundnya Pak Bre itu memang benar-benar khusus untuk ini kah, atau emang hanya otodidak, emang karena kepedulian aja Pak Bre? Saya kan sebenarnya kalau di polisi saya itu reserse, Mbak. Dari kecil, dari awal tugas sampai sekarang, sampai kemarin sebelum pindah ke Itwasum itu bidangnya reserse. Kan saya banyak mendalami masalah kriminal, narkoba. Dan
dari situ kan isu masyarakat kan kita bisa lihat. Nah, kemudian saya aktif di media sosial, muncullah masalah-masalah di media sosial dan saya pelajari itu. Saya pelajari aturannya, saya pelajari apa sih keluh kesah masyarakat dan saya mencoba untuk membantu mengedukasi itu. Gitu. Jadi nggak ada sekolahnya sih. Nggak ada sekolahnya, ya, jadi memang karena bentuk kepedulian iya, aja bentuk gitu kepedulian. ya. Tapi kan di tengah tantangan yang sebenarnya ini bukan mengkritisi atau bukan underestimate ya, menurunkan sebuah lembaga gitu. Tapi kita lihat bahwa ada persoalan yang antara kepercayaan polisi dengan masyarakat. Nah, Pak Bre ini adalah sebuah polisi yang aktif banget di media sosial dengan gayanya yang kekinian begitu ya, dekat dengan masyarakat. Ada nggak sih tantangan yang emang benar-benar kayak apa ya, dari masyarakat itu masih agak-agak sedikit memberikan, bukan keraguan ya Pak ya istilahnya, don't get me wrong ya Pak ya, maksudnya untuk memberikan bahwa oke nih, kayaknya Pak Bre memang benar-benar peduli dengan masalah-masalah ini gitu. Mbak, hater polisi kan banyak. Yes. Tapi kalau dilihat di konten-konten saya, silakan dicek, silakan di riset, di komentar, nggak ada satupun hater untuk saya. Jadi saya berharap paling tidak ini juga ikut membantu institusi saya. Saya ya secara tidak langsung unofficial mewakili institusi saya untuk berada di depan masyarakat melalui media sosial. Dan alhamdulillah masyarakat sangat percaya sama saya. Jadi keren ya. keren. Tapi nah, ada fakta yang menarik juga Sobat iNews. Selain aktif di media sosial membantu masyarakat gitu ya. Pak Bre ini juga hobi sepak bola sebagai ketua umum fans King MU. Nah, ini pertanyaannya terbesar. Mana yang lebih pusing ngurusin teror debt collector atau nonton MU? Ya, jadi fans King MU itu punya moto, Mbak. Oh, betul. Dipuji tidak terbang. Dicaci sudah biasa, Bang. Jadi aman aja. Kapan kita menang biasa dipuji, kalah dicaci sudah biasa. Juga. Tapi kapan kita kalah, udah lama nggak kalah masalahnya. Baru kemarin kalah sama AC Milan. Karena baru-baru ini juga menang ya. Oke, berarti Bang ketahuan ya kalau fansnya MU itu juga tipe orang yang setia ya. Setia dan kuat mental. Benar-benar mau dicaci kayak tetap aja gitu ya. Oke. Nah, itu kan kita ngebahas juga fenomena di media sosial gitu ya, banyak banget keluhan-keluhan yang masuk gitu, yang curhat langsung gitu. Nah, sekalian pengen selain soal pinjol sama soal mata elang, kolektor lah dan segala macam, ada nggak satu orang atau beberapa netizen atau followers yang curhat masalah pribadinya yang benar-benar ditanggapin sama Pak Bre, atau yang aneh-aneh gitu curhatnya? Banyak. Oke, apa boleh nggak spill ke kita? Ya masalah, ya intinya masalah sih yang dicurhatkan ke saya masalah. Ya masalah motor hilang pun kadang lapor ke saya kan bingung. Pak, motor saya hilang, tolong follower kalau ada laporan kriminal lapornya ke Polres, lapor ke Polsek, dan undang-undang polisi jadi langsung ya. Jadi ke saya semua, tapi tetap saya arahkan. Misalnya Pak, saya motor saya hilang ya, silakan lapor ke Polres. Pak, saya ditipu, bisa langsung datang ke Polres. Ada juga, Pak, saya sarang walet di dekat rumah saya berisik, telepon 110, saya bilang gitu. Biar polisi yang datang untuk, ini kan kita punya 110 ya. Apa tuh? 110 itu kan call center darurat Polri. Jadi setiap masyarakat mengalami hal-hal berkaitan dengan Kamtibmas, apapun itu. Misalnya takut, misalnya ada masalah kejadian kriminal, telepon 110. Itu se-Indonesia, Mbak. Responsif nggak, Pak? Pasti. Karena 110 ini sudah menjadikan atensi dan memang sudah menjadi alat polisi untuk melayani masyarakat. Keadaan darurat. Misalnya dia takut malam hari kemudian didatangi oleh seseorang yang mengganggu, bisa telepon 110. Debt collector di jalanan, ada orang dirampas kendaraannya, telepon 110, polisi yang akan datang ke sana. Bebas pulsa? Bebas pulsa. Tinggal pencet 110 tanpa kode apapun. Itu berarti terhubungnya ke internet ya? Teleponnya langsung ke telepon. Kalau mau dites boleh hari ini. Coba. Boleh. Mau ngetes 110. Boleh dong berarti. Boleh. Ya, atau Pak Bre. Jangan nomor saya. Terus saya laporin apa dong? Enggak, nanti setelah nyambung, mohon maaf saya dari sini jelaskan aja. Gitu, oke. Saya lagi bersama Pak Manang. Ini boleh nih, dicoba. Boleh itu 110. Coba ya, Pak. Silakan aja. Nanti coba langsung ya. nomornya terregister atas nama Mbak Zila. Iya, atas nama. Nanti silakan dites. Ntar ketahuan pinjol. Enggak. Kita tes 110. Oke, coba ya. Karena waktu pernah saya sama Om Deddy Kobuser, saya dihujat. Karena saya pakai handphone saya. Saya mengatakan saya Pak Manang. Sekarang Mbak Zila tes sendiri. Oke, coba ya. Biar masyarakat tahu. Tapi nanti ngomongnya apa nih, Pak? Terserah aja. Nanti setelah itu baru harus menjelaskan. Karena kan kita mencoba ini.
Pak mohon maaf saya dari iNews sedang live ini gitu aja. Coba ya. Dia tahu lokasi kita di mana. Oh gitu. Oh bisa kedetek. Tahu lokasi kita, silakan dites. Kita coba ya, telepon 110. Loudspeaker. Loudspeaker aja. Saya minum boleh ya? Iya, boleh silakan. Oh, ada suaranya? Nggak ada suaranya. Udah. Apa sinyal kali ya? Selamat datang di layanan Silakan. polisi 110. Segala bentuk penyalahgunaan akan ditindak sesuai hukum Kita yang tes, berlaku. jangan hujat saya ya. Untuk berbicara dengan petugas, tekan 0. Oke. Halo. Halo, Iya, selamat siang, Pak. siang Bu, yang telepon dulu. Ya, Pak, saya ingin melaporkan debt collector yang berbuat seenaknya. Apa bisa, Pak? Bisa Bu, di mana Bu? Di daerah Jakarta Pusat. Di mananya Bu? Di kawasan Kebon Siri, Pak. Bu. Ini teman Ibu saya Bu. Saya dengan Fazila. Apa namanya? Boleh minta nomor teleponnya Bu? Kan ada nomor telepon. Kan tadi nomor Ini dengan- nomor teleponnya bukannya sudah terlihat, Pak? Dengan Ibu sendiri. Maksudnya ini Ibu di datengin atau gimana Bu? Jelas, Oke, baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya Fazila, saya presenter iNews Pak. Saya lagi tapping, lagi ngetes karena saya lagi bersama dengan Kombes Pol Manang. Ini mau tes Siap. keaktifan dari hotline-nya ya, Iya. hotline polisi di 110 gitu. Ternyata terbukti responsif ya Pak ya. Siap Bu. Oke, terima kasih banyak Bapak atas kerjasamanya. Terima kasih.